Assalamualaikum warahmatullahi Bu Ayu. Selamat sore. Waalaikumsalam Bu Sarah, selamat sore juga. Sedang sibuk apa nih Bu Ayu? Tidak ada sibuk apa-apa sih Bu, kebetulan lagi luang saja. Ada yang bisa saya Oh, bantu? alhamdulillah Bu, kalau lagi luang ini kebetulan sekali Bu. Itu loh Bu, saya pengen menyampaikan sedikit unek-unek ya. Yang kemarin saya sempat sampaikan ke Bu Ayu kemarin itu loh Bu. Oh, boleh-boleh. Unek-unek apa ini Bu Sarah? Kok sepertinya sedang ada yang mengganjal ini dari ini sedang ada pikiran. Ini kenapa Bu Sarah? Iya nih Bu, saya ini kok apa namanya, kayak lagi merasa sedih gitu ya Bu ya. Kok apa namanya, saya ini kemarin itu presentasi gitu kan Bu, di depan umum ceritanya itu, ya di depan teman-teman rekan kerja saya sih Bu. Tapi kok saya tuh ngerasa kayak dalam saya menyampaikan materi itu kayak kurang maksimal gitu loh Bu. Kata-kata saya itu kok masih banyak yang belum luwes gitu loh Bu. Jadi itu saya ngerasa kayak ingin belajar berkomunikasi gitu. Kalau biasanya itu kerennya itu public speaking gitu loh Bu. Oh, baik ini Bu Sarah. Jadi, kita hari ini ingin berdiskusi untuk meningkatkan public speaking atau komunikasi dari Bu Sarah saat presentasi di depan umum gitu ya, Bu? Iya, saya pengen itu Bu. Oke, baik. Jadi, nanti ke depannya kita akan, berdiskusi nanti tujuannya adalah untuk biar Bu Sarah bisa meningkatkan kemampuan public speaking, begitu ya, Bu? Betul. Oke, nah semoga diskusi kita hari ini nanti bisa membantu dan memberikan solusi bagi Ibu Sarah ya. Coba sekarang ceritakan ke saya, kira-kira apa yang Ibu rasakan dari permasalahan ini? Yang Ibu hadapi itu seperti apa sih permasalahannya? Perasaan Bu Sarah juga bagaimana gitu? Iya, gini loh Bu, saya itu kok ngerasa kayak belum maksimal gitu, agak sedikit kecewa dengan presentasi saya kemarin ketika saya mempresentasikan apa namanya materi gitu ya Bu di depan teman-teman gitu. Nah, saya tuh ngerasa kayak apa namanya audiens saya itu kurang aktif gitu loh, Bu. Terus saya merasa kayak, kata-kata yang saya keluarkan, kata-kata yang saya ucapkan itu kayak kurang luwes gitu loh dalam penyampaian materi gitu, Bu. Nah, saya itu, apa namanya, kadang tuh sering lupa, Bu, dengan apa yang mau saya sampaikan. Terus kadang mungkin karena demam panggung kali ya, Bu, saya ini. Jadi jadi ada, kegugupan tersendiri gitu loh, Bu. Nah, ini saya pengen, apa namanya, minta bantuan Bu Ayu ini, Bu, baiknya ini saya harus bagaimana ya, Bu? Oke, baik. Jadi Bu Sarah merasa kalau misalnya sedang public speaking itu audiennya kurang aktif begitu ya, Bu? Mungkin karena Iya, kata-kata dari Bu Sarah kurang luas, kemudian kadang-kadang sering lupa dan tadi ada panggung bisa demam juga tadi ya Bu Sarah ya. Demam panggung tadi nggih. Terus mungkin itu jadi alasannya kalau demam panggung itu kan gugup gitu ya Bu Sarah ya, menurut Bu iya. Sarah ya. Oke, nah jadi Bu Sarah ini kan merasa kalau ketika presentasi itu Bu Sarah itu kurang maksimal gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih yang membuat Ibu itu merasa bahwa public speaking Ibu itu kurang maksimal? Apa ya, Bu, mungkin karena ini, kadang saya itu ada ini loh, Bu, mau mengucapkan tapi sambil berpikir gitu ya, Bu. Jadi kayak, belibet gitu, Bu. Jadi, apa yang terlalu terburu-buru dalam menyampaikan hal gitu, Bu. Mungkin saya perlu, apa namanya, mengontrol ketenangan diri gitu ya, Bu, karena gugup itu tadi, itu, Bu. Jadi saya ini, apa, kayak belum bisa terlalu membangun suasana
presentasi itu menjadi lebih hidup, terus audiennya itu biar bisa lebih tertarik gitu loh, Bu. Nah, itu saya kayak kurang menguasai public speaking, Bu. Oh, begitu. Tidak apa-apa sih Bu Sarah sebenarnya. Wajar kalau misalnya setiap orang itu merasa masih kurang public speaking-nya. Nah, untuk bisa Bu Sarah tadi menyampaikan bahwa belum bisa menghidupkan suasana seperti itu ya Bu. Nah, untuk menghidupkan suasana ini kan biasanya kita melakukan sesuatu nih ketika presentasi. Nah, kalau saya boleh tahu nih, apa ketika mau presentasi ini biasanya Bu Sarah melakukan apa sih untuk sebelum mengisi presentasi ini apa yang dilakukan oleh Bu Sarah? Biasanya sih, Bu, yang saya lakukan sih terutama kemarin ini ya, Bu, ya, itu tuh ya tentu saya menyiapkan materinya, terus kayak bahan tayangnya, terus juga saya, apa namanya, menyusun skenarionya gitu, bahkan sampai ke kata-katanya itu sudah saya siapkan loh, Bu Ayu. Saya itu udah punya bayangan bahwa, wah ini nanti bakal berhasil gitu ya, Bu, menarik gitu. Tapi ternyata, pas pelaksanaannya itu kok saya nggak apa ya namanya, nggak sesuai ekspektasi saya gitu loh, Bu. Ada aja kendalanya itu loh, Bu, yang bikin saya ke-distract gitu loh, Bu. Oh, kalau saya boleh tahu nih, apa saja sih kendalanya menurut Bu Sarah ketika Bu Sarah presentasi ini? Ya ada, Bu, kayak misalkan, apa namanya, kemarin itu contohnya kemarin ini aja ya, Bu, contohnya itu, apa namanya, proyektor nggak bisa, terus Iya. apa, di tengah-tengah presentasi pas saya harus menayangkan video gitu ya, Bu, nah itu sound-nya tuh nggak bisa, Bu, nggak bisa ke-connect sama, apa namanya, laptopnya kayak gitu. Lah itu tuh yang membuat apa, gangguan teknis kayak gitu tuh yang membuat saya itu apa, merasa gugup, terus kayak merasa, apa, terburu-buru gitu loh, Bu. Soalnya kan saya ada batas waktu ya, Bu, dalam penyampaiannya itu lah, sedangkan materi saya masih banyak gitu. Terus, apa namanya, eee apa namanya, jadi, apa, saya jadi gugup, jadi bingung gitu, materinya mau saya sampaikan dengan kata-kata yang gimana biar tetap semua itu bisa tersampaikan gitu, Bu. Oke, jadi tadi Bu Sarah merasa gugup karena kadang-kadang tuh ada kendala ya, seperti proyektornya tidak bisa, kemudian Iya. speakernya nggak bisa, seperti itu ya Bu Sarah. Tapi bukankah kendala-kendala ini itu apakah bisa diantisipasi seperti itu Bu? Menurut Bu Sarah, kalau seperti biasanya kendala ini sering terjadi nggak kalau ketika presentasi? Ya biasa terjadi sih Bu sebenarnya kalau kayak kendala teknis itu kan hal yang memang nggak bisa kita elak gitu ya Bu, pasti ada aja gitu. Cuman ya memang, apa namanya, mungkin ya Bu kalau misalkan, saya tadi lebih menyiapkan lebih awal mungkin ya Bu, jadi untuk kendala-kendala teknis seperti tadi itu nggak terjadi kayak gitu. Oke, jadi mempersiapkan lebih awal artinya Bu Sarah merasa bahwa ini harus harus mempersiapkan rencana-rencana yang lain seperti itu ya Bu. Kalau misalnya ada kendala, jadi bisa bisa langsung switch menggunakan perubahan rencana. Seperti itu maksud Bu Sarah ya. Iya Bu, benar sekali. Baik. Kemudian tadi Bu Sarah juga sudah menyampaikan bahwa Ibu menyiapkan materi ya dan skenario presentasi ini ya. Kira-kira ada hal lain lagi nggak yang Ibu siapkan sebelum presentasi? Mmm, ada sih Bu sebenarnya, mungkin untuk menghilangkan, apa namanya, kegugupan saya ini tadi ya Bu, saya mungkin harus lebih, menenangkan diri dulu, tidak usah terburu-buru dan tidak usah tergesa-gesa, apalagi merasa tegang ketika, presentasi gitu ya Bu. Mungkin, karena kemarin juga kebetulan saya habis belajar teknik stop Bu, mindfulness gitu ya. Nah, Nah, mungkin terus itu nanti bisa saya terapkan sebelum saya presentasi untuk menghilangkan kegugupan saya itu tadi. Terus, kalau untuk menghilangkan, apa namanya, eee, apa namanya, kata-kata saya yang kurang luwes itu tadi atau belibet itu tadi mungkin dengan saya, mencoba untuk
latihan presentasi dulu kali ya Bu di depan cermin gitu Bu, biar nanti saya bisa tahu, oh kurang atau lebihnya di mana, gitu. Oke, jadi juga untuk meminimalisir terjadinya kendala juga ya Bu Sarah. Jadi harus mempersiapkan diri, ada skenario, materi, kemudian berlatih seperti itu ya Bu Sarah ya. Iya betul Bu. Nah, betul sekali Bu Sarah. Jadi berlatih ini nanti akan membawa Bu Sarah untuk lebih percaya diri lah ketika presentasi seperti itu. Nah, Bu Sarah juga sudah tahu nih hal-hal apa saja yang akan Bu Sarah lakukan nih. Lalu kemudian langkah awal apa yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Mungkin itu tadi ya Bu, karena fokus saya kan tadi lebih ke pengen bisa menyampaikan materi secara luas gitu ya Bu. Nah itu kan ada kaitannya dengan public speaking itu tadi. Nah mungkin saya akan berlatih gitu ya Bu, atau belajar tentang public speaking itu tadi, biar nanti bisa, ketika saya ditugaskan lagi untuk presentasi atau membawakan suatu acara kayak gitu, itu atau mungkin nanti ketika saya harus menyampaikan pembelajaran di kelas itu kan sepertinya public speaking itu bisa saya terapkan gitu ya Bu ya. Oke, baik. Udah ada rencana belum Bu Sarah nanti berlatih public speaking-nya ini di mana? Mmm, Sepertinya sih, Bu, kalau harapannya sih ya, Bu, saya itu pengennya itu kayak ikut kelas gitu loh, Bu, ikut kelas public speaking gitu. Nanti walau entah daring atau luring gitu, nanti saya ikut kegiatan, kelas public speaking. Cuman, nanti kalau memang melihat waktu kok nggak memungkinkan atau mungkin nanti, bentrok dengan kegiatan yang lain, nanti mungkin saya akan mencari bantuan dari teman-teman mawon, Bu, bantuan dari teman yang mungkin sudah saya anggap sudah ahli nih public speaking-nya oke nih gitu. Atau mungkin nanti saya juga minta bantuan Bu Ayu selaku guru bahasa Indonesia yang saya anggap juga public speaking-nya sudah luar biasa. Mohon bantuannya ya, Bu. Waduh, semoga saya juga bisa membantu ya, Bu. Bagus sekali nih Bu Sarah sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Bu Sarah dengan mempersiapkan materi dengan lebih matang. Jadi nanti ketika presentasi itu tidak gugup. Lalu Bu Sarah juga berencana untuk berlatih public speaking baik dengan teman atau mencari pelatihan. Nah, semoga nanti Bu Sarah bisa menyajikan presentasi dengan lebih luas dan bisa meningkatkan suasana presentasi ini menjadi lebih menyenangkan ya, Bu. Iya, Bu. Oke. Nah, kira-kira nih mau mulai kapan ini, Bu, belajar untuk public speaking-nya? Harapannya saya sih saya bisa segera ya Bu untuk belajar public speaking ini. Ya mungkin minggu depan kali ya Bu saya baru bisa coba-coba mencari referensi kelas public speaking kayak gitu atau saya mencari referensi gitu ya Bu untuk pembelajaran otodidak atau gimana nanti untuk pembelajaran public speakingnya itu. Baik. Kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bu Sarah dalam menjaga komitmen tersebut? Bu Sarah sudah Hmm, menyampaikan nih mau latihan public speaking kapan ini ada yang bisa membantu untuk biar komitmen Bu Sarah bisa tetap berjalan? Mungkin rekan saya kali ya Bu atau mungkin Bu Ayu yang sekarang sudah tahu permasalahan saya kayak gitu. Mungkin nanti kalau Bu Ayu ada referensi kelas public speaking Bu bisa sharing-sharing. Oke, baik. Nah, kemudian nanti tindak lanjut setelah setelah diskusi kita ini akan nanti akan bagaimana, Bu? Saya setelah ini ya harus itu tadi ya Bu. Yang pertama mencari kelas public speaking, terus saya juga harus terus belajar berkomunikasi gitu ya Bu. Biar pengucapan saya atau kata-kata saya nanti ketika presentasi itu di depan umum itu bisa luwes kayak gitu. Mungkin nanti juga saya mau minta bantuan ke teman gitu Bu untuk sebelum saya mulai presentasi itu saya praktik dulu di depan teman gitu nanti biar teman itu bisa ngasih umpan balik gitu Bu ke saya.
apa-apa aja yang sekiranya sudah bagus, apa-apa aja yang sekiranya masih harus saya tingkatkan lagi. Baik, luar biasa sekali ya Bu Sarah, ini sudah bisa mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan, kemudian kapan akan melakukan langkah-langkah tersebut. Semoga nanti harapan saya Bu Sarah bisa menerapkan kemampuan public speaking yang Ibu dapatkan melalui latihan itu dan bisa presentasi di depan umum ini dengan luas, bisa membangkitkan suasana presentasi juga dengan menyenangkan seperti yang Bu Sarah harapkan tadi ya. Iya, amin Bu, amin. Terima kasih sekali loh Bu Ayu, saya sudah dibantu ini apa namanya untuk bisa berpikir lebih dalam lagi tentang permasalahan saya ini. Saya itu harus bagaimana? Baik, sama-sama Bu Sarah. Sukses selalu untuk Bu Sarah ya. Terima kasih Bu Ayu. Oke Bu Ayu, saya rasa itu cukup dulu. Mungkin nanti lain waktu kalau ada hal yang masih belum saya pahami, saya tanya Bu Ayu lagi ya Bu. Ye, bisa Bu. Oke. Oke, Sama-sama ya. makasih. Oke, terima kasih Bu Ayu. Udah dulu ya Bu Sama-sama. Ayu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang saya rasakan ketika selama saya di coaching ini tadi, Ya, saya merasa senang karena akhirnya saya bisa mengetahui solusi dari permasalahan saya. Saya merasa tercerahkan dengan hasil coachingnya Bu Ayu ini tadi. Bu Ayu.